Sampailah giliran sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika orang-orang Quraisy tanya, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad ini betul-betul pendusta. Kok bisa?" Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, yang mana ini bulan penuh kemenangan, di mana para sahabat menangis berderai air mata ketika bertemu dengannya, dan mereka lebih menangis lagi ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bulan luar biasa. Ada satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 183, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata memang pesan utama atau target utama output alumni bulan Ramadan adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan dalam suratul Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin", yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat bagaimana Allah mendeskripsikan kepada kita ciri-ciri orang bertakwa. Apakah kita termasuk orang yang tersebutkan dalam ciri-ciri tersebut, atau sebaliknya kita orang yang tidak masuk dalam kriteria takwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa ciri ketakwaan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Kita lihat rukun iman itu ada 6, semuanya adalah hal yang gaib. Iman kepada Allah gaib, pada Rasulullah gaib, kepada malaikat gaib, kepada kitab gaib, kepada hari kiamat gaib, kepada takdir yang baik maupun yang buruk gaib. Mari coba kita jelaskan satu poin tentang beriman pada hal yang gaib. Sebutlah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq namanya. Ketika orang-orang Quraisy bertubi-tubi menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam fitnah, serangan-serangan yang terkadang berbentuk fisik, tak kunjung menemukan titik terang, tak kunjung menemukan celah untuk menghancurkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu ketika di tahun ke-11 Hijriyah, di saat Rasulullah SAW sedang mengalami puncak ujian, Allah menghibur Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, maka Rasulullah SAW waktu itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sepulangnya dari Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang beliau lihat. Adalah Rasulullah punya kewajiban untuk tabligh, menyampaikan apapun yang dialaminya. Ketika orang-orang Quraisy mendengarkan cerita Rasulullah SAW, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka mendapatkan angin segar. Yang selama ini dicari Muhammad ini katanya orang yang al-amin, sekarang dia menceritakan satu cerita yang sulit sekali untuk bisa dibenarkan. Perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu paling cepat 1 bulan lamanya. Ini orang mengatakan semalam dari Baitul Maqdis, pagi sudah sampai di sini. Nah, inilah dia Muhammad sang pendusta. Muhammad sang pendusta. Maka orang-orang Quraisy mendatangi sahabat Rasulullah satu persatu. Banyak di antara mereka yang kemudian melemah imannya. Sampailah giliran sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika orang-orang Quraisy tanya, "Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad ini betul-betul pendusta. Kok bisa?" Dia cerita, tadi malam dia ke Baitul Maqdis, sekarang udah di sini lagi. Masuk akal nggak ceritanya itu?
Tidak mungkin lah. Abu Bakar mengkonfirmasi, apakah benar saudaraku Muhammad yang menceritakan? Kata orang Quraisy, ya, dia yang menceritakan. Aku nggak bohong, aku mendengar langsung dari Muhammad. Maka Abu Bakar mengatakan, seandainya yang ia ceritakan lebih ekstrim daripada itu pun aku akan percaya. Nah, inilah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana mempercayai apapun berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat lain Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, walladzi jaa bisidqi, orang yang datang dengan kebenaran, wasaddaqa bihi, dan membenarkannya, yaitu menerangkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mari kita gunakan momen Ramadan ini untuk mengasah keimanan kita kepada hal-hal yang gaib sebagaimana sudah dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah. Ada yang menyinggung, maksud saya hanyalah islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.